Yang membunuh istrinya di Serang, Banten. Suami sempat mengaku menjadi korban perampokan hingga sang istri tewas. Wadison Pasaribu sempat menangis histeris di depan jenazah istrinya Petri Sihombing di rumah duka yang berlokasi di Kompleks Puri Anggrek, Serang, Banten. Saat itu keluarga belum mengetahui jika Wadison merupakan pembunuh istrinya sendiri. Wadison mengaku kepada keluarga jika istrinya meninggal karena menjadi korban perampokan. Polisi akhirnya menangkap Wadison Pasaribu setelah pelaku mengakui membunuh istrinya karena emosi saat terlibat pertengkaran. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban hingga tewas dan merancang peristiwa perampokan untuk menutupi perbuatannya. Di hadapan polisi, pelaku juga memperagakan saat ia pura-pura masuk ke dalam karung untuk menyamar sebagai korban perampokan. Suami korban adalah pelaku pembunuhan yang sudah direncanakan. Ya. Tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana pelaku merekayasa ya kegiatan atau tindakan pembunuhan berencana dibuat seolah-olah kejadian pencurian dengan kekerasan, sakit hati, kesal dengan istrinya. Selingkuh, istri saya terus perkataannya terus Pak, saya nggak bisa sama sedikit, saya nggak bisa. Perkataannya terus Pak, yang menyamain saya sama suami orang terus. Ya, jadi pelaku ini sakit hati dengan istrinya. Ada orang lain yang membantu saudara dalam hal tindakan menghabisi nyawa korban. Ada pihak lain? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada Pak. Jadi memang sendiri ya? Iya. Melihat istrinya sudah meninggal, dia juga panik dia. Diri yang mengacak-acak rumah itu, dia sendiri yang mengikatkan diri, dia sendiri yang masuk ke karung. Wadison Pasaribu histeris di depan jenazah istrinya Petri Sihombing saat di rumah duka Kompleks Puri Anggrek, Serang, Banten. Kesedihan Wadison juga terlihat saat mengantar jenazah sang istri ke pemakaman. Namun siapa sangka tangisan Wadison palsu dan bagian dari upayanya menutupi aksi kejinya membunuh sang istri. Kepada keluarganya, Wadison mengaku membunuh istrinya sendiri. Ia bahkan merancang skenario perampokan untuk menutupi aksi kejinya. Dan kemudian jam 7.30 malam, dia mengaku secara resmi kepada kami bahwa dialah pelakunya, ya. Dan saat itu juga saya sarankan supaya kami serahkan ke Polres Serang Kota, ya. Dan kemudian kami telepon pihak kepolisian untuk dijemput. Jadi sekarang dia sudah diamankan, ya, diamankan di Polres Serang Kota. Dia sendiri yang mengacak-acak rumah itu, dia sendiri yang mengikatkan diri, dia sendiri yang masuk ke karung. Keluarga menyebut Wadison tega membunuh istrinya karena emosi dan dipicu pertengkaran rumah tangga. Awalnya persoalan ini sebenarnya karena setelah ini ya dia di rumah berlaku sebagai suami istri, nah, kemudian bercanda-canda, terus istrinya nyeletuk, kau kok nggak pernah lagi ngasih uang sama aku kayak gitu. Yang kau kasihnya uangmu sama perempuan yang diapa itu dibayar itu gitulah, kira-kira begitulah. Jadi istrinya ini marah-marah terus. Akhirnya dia ada waktu kira-kira 30 menit lah menurut keterangan dia, masih duduk-duduk dia, tapi semakin emosi lah. Keluarga Petri sang istri pun berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Semoga cepat terungkap masalah ini, biar kami bisa tenang juga di kampung.
Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Kasus pembunuhan Petri Sihombing sempat menggegerkan warga sekitar di Kompleks Puri Anggrek karena anak korban sempat meminta tolong kepada tetangga. Saksi menyebut melihat Petri Sihombing tewas di rumahnya, sementara suami terikat di dalam karung. Suasana rumah yang berantakan sempat meyakinkan saksi jika keluarga ini jadi korban perampokan. Namun terungkap jika pelaku pembunuhan Petri Sihombing adalah suaminya sendiri. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi telah menangkap dan menetapkan suami pembunuh istrinya sebagai tersangka. Lebih lengkap terkait dengan motif suami membunuh istrinya hingga tega merancang skenario perampokan untuk menutupi tindakan kejinya, kita akan bahas bersama PLH Kasatreskrim Polresta Serang Kota, Ibtu Budi Mulyana. Selamat petang, Pak Budi. Pak Budi, Anda bisa mendengar jelas suara saya? Jelas, Mbak. Ya, Pak, saya ingin mulai dari motif pelaku. Mengaku bahwa ia sakit hati kepada istri. Apa pemicunya sehingga pelaku ini tega membunuh korban sampai ujungnya bahkan merencanakan skenario? Baik, Mbak. Kami jelaskan. Alhamdulillah, izin Allah kami berhasil mengungkap perkara yang dugaan surat pencurian keras perampokan. Ternyata memang faktanya pembunuhan. Atas dasar penyelidikan tim gabungan kami dari Satreskrim Polresta Serang Kota, kemudian dari Reskrim Polda Banten, dan dari unit Reskrim Polsek juga, kami berjibaku berhasil mengungkap perkara ini di mana motifnya adalah yang bersangkutan memiliki perempuan lain dan berkeinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Namun dalam keyakinan agamanya dan dalam keyakinan di kebiasaan adatnya bahwa ketika memang laki-laki sudah memiliki istri itu tidak dibolehkan untuk memiliki istri dari satu. Maaf saya potong. Kalaupun Pak. Ya, Mbak. Ya, maaf saya potong. Jadi memang pelaku sakit hati, tapi ini memang pemicunya karena pertengkaran, karena motif ekonomi kah atau karena isu lain? Jadi motif itu bukan karena faktor pemicu pertengkaran itu bukan karena paling utama uang, tapi terkait perempuan. Adanya perempuan lain yang ingin dinikahi oleh pelaku. Nah, namun dalam hari itu pemicu sehingga mereka ada pertengkaran itu karena ada percakapan dari antara korban dengan pelaku ini setelah mereka melakukan hubungan badan. Di situ ada kata-kata yang membuat sakit hati pelaku. Berarti karena Sementara pelaku ini memang sebetulnya sudah merencanakan akan membunuh korban, namun peristiwa itu terpacu ketika korban ini menyampaikan bahwa kamu ini tidak seperti dengan suami lain, sedangkan istrinya kamu ini hanya mau berhubungan saja, jadi seperti itu. Akhirnya dia terpacu untuk melakukan kekerasan sampai membunuh. Itu memang sudah direncanakan dari awal. Saya ulang ya, berarti memang karena awalnya ada sedikit perselisihan antara suami dengan istri karena adanya perselingkuhan, tapi kemudian dipicu dengan pertengkaran. Kronologi sampai dia merancang peristiwa pembunuhan ini bagaimana? Kan anaknya juga sempat minta tolong ke tetangga ya. Apakah sang anak tahu kalau bapaknya adalah pelaku pembunuh ibunya? Kalau anaknya terkait memang peristiwa mereka dia pelaku merekayasa peristiwa, memang dia sudah memikirkan hal tersebut sebelum pelaku ini datang ke Serang. Dijelaskan bahwa pelaku ini memiliki usaha koperasi di daerah Lebak dan yang bersangkutan ini
pulang ke Serang itu seminggu atau 2 minggu sekali. Nah, di minggu tersebut, di hari kejadian tersebut, yaitu hari Sabtu tanggal 31 Mei, sebelum yang bersangkutan ini tiba ke Serang, yang bersangkutan ini, pelaku ini sudah merencanakan bahwa ingin membunuh istrinya. Nah, dalam perencanaan tersebut salah satunya ya membuat seolah-olah ini ada peristiwa perampokan. Bagaimana ceritanya? Baik. Nah, ketika memang dia cerita turun dari Serang, dia membuang dulu KTP di dekat rumahnya. Oke. Kemudian dia ada barang-barang yang kiranya mendukung bahwa itu ada perampokan. Sehingga merencanakan skema tadi sebagai korban perampokan ya. Terima kasih sudah hadir di Koma Petang, Ibtu Budi Mulyana, PLH Kasatreskrim Polresta Serang Kota. Selamat petang Pak Budi.